Kalau produknya serupa dan kita lebih murah daripada yang lain, pasti konversi kita lebih tinggi. Ya, tapi coba dari teman-teman ada yang mau nanya nggak ke kakak cantik di sini sama Om Dika nih sini? Ya silakan Om. Ada mic nggak ya? Ada. Ya, sorry. Boleh ya kalau yang mau nanya nanti dioper aja mic-nya. Duduk aja, kok berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Nujayadi, asli dari Singaparna. Sebenarnya sih saya bukan lebih ke nanya ya, lebih ke ngasih masukan mungkin ke akang-akang teteh-teteh yang tadinya produsen, kemudian bersaing dengan reseller. Wah, seru nih. Ayo. Kebetulan gini teh Kang, saya pribadi dropshipper sejati, saya di bisnis online. Memang lebih fokus ke Facebook Ad dari 2012. Dan sampai sekarang pun saya nggak pernah produksi dan masih tetap menjadi reseller, bahkan jadi memasarkan beberapa produk owner gitu ya. Jadi ada teman-teman saya yang memang kecewa ketika tadinya dia udah gede penjualannya. Memang efek COVID kemarin jadi produsen ikut turun langsung kok. Jadi banyak kayak gitu ya. Jadi sebetulnya saya cuma ngasih masukan dan saran aja sih, karena memang saya pribadi sampai sekarang dropshipper, saya lebih fokus ke baju anak. Nama saya di TikTok ada STS Cloth, termasuk di Shopee juga. Bahkan hari ini alhamdulillah tembus sampai 471 kiriman, rata-rata 400 sampai 500 per hari. Dan saya sudah tidak menggunakan live ya. Saya live paling sekitar seminggu 2 kali, tapi lebih fokus ke TikTok Ads karena memang fokus di advertiser. Saya di Facebook Ads sama di TikTok Ads, termasuk Shopee juga saya udah jarang live juga, semuanya sudah pakai iklan berbayar. Jadi saya harap, karena saya punya tim reseller, terus terang teh, saya punya komunitas di grup itu hampir 3 ribuan. Jadi akang-akang teteh-teteh yang perlu reseller nanti bisa ngobrol ke saya, cuman syaratnya gitu. Kalau mau jualan, harganya tolong jangan bersaing sama reseller ya, kasihan loh, betul. Saya betul-betul dropshipper sejati, reseller sejati dari 2012. Jadi saya ngasih masukan dari sekarang ya, karena memang banyak keluhan-keluhan dari teman-teman reseller itu mereka perang harga dengan produsennya sendiri gitu. Iya. Tuh, terjadi beberapa, bahkan ada teman saya di Boskid yang di Bandung itu sudah hampir saya urus 400 reseller se-Indonesia dan sekarang sisanya cuma 13 karena harganya cuma beda 5.000 sama produsennya, kan kasihan juga ya. Itu jadi kalau emang teteh-teteh AA yang sekarang jadi produsen kemudian menjual ke end user, kalau bisa punya manajemen lah, bisa membedakan. Kalau masalah produk saya kira sama, nggak jadi masalah, tapi punya patokan harga jual yang akan jual sebagai produsen dan harga jual yang harus dijual sama reseller. Kalau bisa dibedain, jangan beda-beda margin tipis, kasihan kan. Mungkin gitu aja sih Om. Saya cuma ngasih masuk aja buat teman-teman karena mungkin kesempatan ya. Karena teman-teman saya di Indonesia itu di fashion rata-rata suppliernya dari Tasikmalaya Om Betak gitu. Oh gitu. Kebanyakan asli. Kebanyakan buat Tasik nih. Ya. Jadi mereka keluhan, terutama teman-teman yang main di Mukena sama di Gamis itu sangat mengeluh ke saya karena memang dari awal saya ngerekrut itu reseller itu memang dari Facebook Ad ya gitu. Jadi saya udah bantuin teman-teman dan ternyata saya ngasih nomor-nomor kontak supplier walaupun saya nggak kenal, saya punya database supplier di Tasik gitu. Saya kasih kadang-kadang ke teman-teman, cuman keluh aja itu aja sih. Jadi harga kami malah perang-perang harga dengan produsen gitu. Walaupun beda sedikit tapi ya seperti itulah. Ya. Jadi itu aja sih akang-akang teteh-teteh yang sebagai produsen. Mungkin teteh-teteh akang-akang juga yang memang produsen yang butuh reseller nanti bisa kerja sama ke saya kasih gratis teh gitu. Saya bisa share gratis karena saya punya hampir 10.000 database reseller di Indonesia gitu. Mantap. Mungkin gitu aja masukan dari saya buat teteh-teteh akang-akang yang produsen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya boleh izin menanggapi. Wah. Jadi gini Om, saya itu memang dari awal saya itu produsen ya. Saya mulai jualan di Facebook itu sebenarnya dari 2010.
2010. Lalu mulai fokus itu di 2012 mulai jualan. Dan memang waktu itu memang langsung jual langsung end user. Memang bertahap, ada yang pengen jadi seller, bertahap lama-lama menjadi sistem kayak keagenan gitu yang ditarget kayak gitu ya Om ya. Cuman mungkin karena kondisi marketnya juga seperti ini. Kalau saya kasih saran juga buat masnya coba jadi produsen juga, terus nanti rekrut banyak reseller juga. Saya doakan nanti Mas bisa menjadi produsen juga. Nanti masnya bisa membuka banyak reseller, mungkin biar lebih tahu gimana sih perasaannya gitu ya. Jadi tapi ini sebenarnya menarik sih Om, menarik ya. Saya buka keliling ya, memang banyak orang-orang yang kalau teman-teman dropshipper atau istilah immerse ya, nggak mau stok produk gitu ya, karena memang mau fokus di jualannya doang ya. Tapi ada juga teman-teman yang saya lihat kondisinya sekarang di banyak produsen yang akhirnya turun gunung. Bahkan saya sendiri merasakan, saya kan ngambil barang dari pabrik. Setelah COVID ini ya pabriknya jualan sendiri dan ngancurin harga gitu ya. Jadi ya saya ngerti pendapat concernnya dari ini sebagai advertiser ya. Tapi saya juga ngerti concernnya dari produsen juga punya satu concern tersendiri ya. Dua-duanya sama-sama valid sih menurut saya. Ya. Sedikit lagi Kang. Sebenarnya permasalahan kami sebagai dropshipper sejati bukan masalah produsen langsung jual ke end user Kang. Tapi mungkin di rank harganya aja tolong bisa dibedakan gitu aja sih sebenarnya gitu. Karena kalau gini kan, kalau saya itu kan kalau jual ke kemitraan gitu kan harus ada spare diskon kayak gitu kan ya. Yeah. Misalnya diskonnya 20% atau 30%. Nah, ketika harga jual itu kan pasti kita harus lebih tinggi dari itu. Misalnya HPP produk itu 100.000. Nah, saya udah hitung kos kan untuk operasional, iklan segala macam misalnya misalnya sekitar 20% gitu kan. Berarti saya juga harga jualnya juga harus lebih tinggi lagi gitu kan. Sedangkan ketika saya jual di diskon 20% atau 30%, sebenarnya itu tuh mengeruk, kalau misalnya 30% sebenarnya dia itu ngambil 60% margin saya. Misalnya saya jual HPP produk tuh 100.000, saya jual 200.000 kan, diskon 30%. Berarti 30% dari 20.000 itu 60.000 kan. 60.000. Nah, sebenarnya itu tuh 60% dari margin saya gitu. Nah, saya yang kebagian sisanya belum, kita harus ngiklan juga kan, kita harus juga operasional juga harus jalan. Nah, jadi mau tidak mau harganya itu harus dinaikkan gitu. Karena kalau misalnya harganya sama, ya ke sayanya juga jadi range-nya labanya sedikit kayak gitu. Terus memang kalau yang saya rasakan, jadi ini sih reseller saya yang dulu gitu ya, reseller saya yang dulu ada dia itu jadi cenderung tidak loyal gitu, Om. Misalnya sekarang tuh lagi rame produk apa, si kelompok itu tuh pindah ke sana, lalu yang lamanya ya udah misalnya cuma memenuhi kewajiban atau gimana gitu. Kalau ada yang baru lagi yang rame pindah lagi ke sana gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi lebih cenderung ke tidak loyal kalau di saya dulu. Terus yang paling saya udahlah gitu aja lah. Kita banyak lagi. Iya. Aman ya Om ya? Cukup ya? Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang lain? Ada? Ya. Mau ngundang ini Kak Dena mungkin mau ke depan ya biar memberikan warna baru, mumpung Kak Rahmanya mau live nih langsung dia. Karena kalau dia mukanya nggak muncul, yang nonton kurang ya. Iya, emang live beratnya gitu ya, susah di autopilot ya. Saya juga gitu Om, kalau nggak sama istri saya, kalau sama karyawan dapatnya cuma dikit gitu kalau itu. Iya, kayaknya kalau yang bahkan hostnya aja kalau yang ngomong padahal mukanya nggak kelihatan suaranya beda, orang bisa tahu dan nggak mau cewek ya, bisa kayak gitu. Kayaknya gitu. Ya, mungkin dari cara penyampaiannya mungkin ya. Nah,
Kalau kita melihat, ini kan dari penghujung tahun 2022 ya, kira-kira harapannya di 2023 atau strateginya itu gimana? Ya, Om kayaknya cukup banyak strategi sih, tadi kayak banyak sesuatu yang bisa kita pelajari ya sebagai pemain produsen lama lah istilahnya untuk fashion muslim. Kalau saya sih karena masih transisi sih Om, jadi strategi saya masih untuk sekarang dan kedepannya masih banyakin produk-produk baru yang launching. Biasanya saya produk baru tuh 2 hari sekali juga ada produk baru gitu. Cepat sekali produk barunya Om. Ya biar naikin, soalnya kalau misalnya ngandalin restock masih belum bisa gitu kan, karena base-nya itu belum ada gitu kan. Jadi kayak saya tuh kayak ngerintis lagi dari awal. Soalnya ketika dulu kemitraan dengan sekarang produk hero-nya tuh beda gitu. Beda ya? Iya, produk hero-nya tuh beda. Jadi ketika kemitraan produk hero-nya tuh ini, tapi ketika end user beda gitu produk hero-nya. Seberapa optimisnya Om dibandingkan dengan tahun 2022 kalau gitu? Kalau pas lebaran 2022 lah sama yang nanti lebaran 2023. Cukup optimis sih kalau menurut saya untuk di tahun 2023, karena dari saya juga harus ada banyak perbaikan juga. Saya juga pelajari algoritmanya setiap marketplace itu kayak gimana gitu kan. Soalnya memang cara mainnya dulu sama sekarang beda gitu kan. Kalau kayak dulu saya di 2015, 2016 main di Facebook Ads kan cuman modal 50.000, gak banyak setting-setting apa-apa, langsung iklan banyak yang order. Kalau sekarang kan udah nggak bisa ya kayak gitu. Kalau di marketplace, kalau saya sih masalah sekarang itu masih di stok. Saya kan stoknya masih banyak yang ompong-ompong gitu loh. Jadi satu produk itu banyak yang ompong, ada yang ukurannya nggak ada yang stoknya yang warnanya habis, masih kayak gitu. Nah kedepannya mau bertahap diperbaiki sambil nambahin produksi, meningkatkan produksi gitu sih kalau saya. Oke, Kak, gimana Kak? Kira-kira strategi atau harapannya tahun 2023? Mungkin harapannya di 2023 mudah-mudahan bisnisnya makin berkembang, teman-teman juga makin berkembang. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih cerah daripada tahun kemarin. Amin. Amin. Tadi ada yang angkat tangan lagi, siapa? Teh Debbie ya? Yang angkat tangan dari siapa? Iya Pak? Tapi mau ke Om Botak karena beda lini usaha. Kalau ke Adika sama ke Tisha boleh nggak? Boleh. Ini yang jual makanan? Iya. Oh ya siap. Oh iya. Berdiri dong. Enggak, tuh di sini aja. Om mau nanya kan, kalau misalkan produk makanan itu si margin, maksudnya bukan margin, harga itu di semua tuh sama ya? Maksudnya ada ukurannya, ada standarnya. Ini reseller atau produk sendiri? Reseller. Oh, reseller makanan. Iya. Kalau boleh tahu makanan apa? Ada makanan bayi. Oh, makanan bayi. Iya. Kayak MPASI gitu ya? Iya betul. Oke. Nah kan itu udah ada standarnya untuk di marketplace. Nah kalau misalkan menurut Om, itu baiknya kita memang masang harga termurah atau di harga standar aja Om, untuk untuk ningkatin penjualan. Memangnya boleh pasang harga yang beda? Kalau beda boleh. Ada di beberapa produsen ngebolehin Om kalau misalkan kita sesuai target. Oke. Sesuai target. Tapi ada beberapa juga memang kalau misalkan sistem distributor dan resellernya bagus, itu ada patokan sendiri. Jadi kalau misalkan kita di bawah harga itu kecuali event, itu nggak bisa dan langsung di blacklist. Menurut saya, kalau produknya serupa dan kita lebih murah daripada yang lain, pasti konversi kita lebih tinggi. Ya, tapi masalah itu diperbolehkan atau enggak kan tergantung dari kesepakatan sama pemilik distributor, brand. Iya. Ya, takutnya kalau nggak senang ya kita bisa di ban lah sama mereka. Ya itu aja sih. Tapi tadi pertanyaannya seperti itu atau
masalah iklan atau gimana? Saya kurang paham. Penetapan harga aja sih kan kalau misalkan di di produk-produk seperti itu carinya yang termurah gitu. Kalau misalkan lebih gampang ngebanding-bandingkan dengan produsen lain gitu, reseller toko-toko lain maksudnya. Nah, makanya kuncinya itu di iklan. Kita harus di halaman pertama. Kalau udah halaman kedua, halaman ketiga, kalau barangnya sama, udah nggak dilihat karena barangnya sama. Tapi kalau kita berjualan fashion, kita mau sampai halaman ke-10, ke-20 masih dicari. Karena yang namanya fashion sulit ya. Orang yang udah beli brand A misalnya, besok belum tentu mau beli brand A lagi, mau cari yang beda. Orang masih mau sampai ke halaman 10, 20, 30. Tapi yang namanya produk yang udah ada mereknya, mungkin makanan, sembako, kalau kita nggak di halaman pertama, menurut saya akan sulit mendapatkan traffic. Dan harga juga salah satu kunci. Kalau memang harganya dipatok, mungkin kita bisa kasih voucher khusus untuk produk itu. Jadi waktu diklik ada voucher khusus barang itu yang bisa mengurangi harganya. Jadi harga terlihat sama, tapi orang bisa menggunakan voucher itu untuk mengurangi harganya. Nah Om, tapi kalau misalkan untuk voucher kan itu harus diklik dulu baru ketahuan. Biasanya kan kalau misalkan target aku tuh banyakannya ibu-ibu. Ibu-ibu tahu, maksudnya kalau misalkan ibu-ibu kan selalu tahu tuh harga termurah tuh di mana sampai dicari-cari gitu. Nah untuk aku tuh kalau misalkan di TikTok untuk penjualan new customer itu bagus, tapi pas dilihat itu repeat ordernya nggak ada gitu, kurang. Karena mungkin kan kalau misalkan ibu-ibu tuh udah tahu misalkan aku tuh nge-spill produk apa, ini kegunaannya apa. Nah kalau misalkan ibu-ibu baru pasti langsung check out. Tapi kalau misalkan nanti repeat order, mungkin dia nyarinya di marketplace lain dan takutnya dapatnya harganya lebih murah gitu. Ya ini memang rumitnya karena ada kesepakatan harga sama pabrik, tapi kan yang nakal banyak. Iya. Nah itu kembali lagi, resellernya pasti lama-lama nggak happy karena banyak yang nakal harganya. Ya itu sulit lah ya. Sama seperti tadi ada concern dari Om sama Kak Dika juga ya. Ya memang kalau kita mainnya lurus ya harganya harus sesuai, MSRP tapi pakai kupon. Oh iya betul. Jadi nggak kelihatan merusak. Ya. Tapi kalau memang mau langsung main kotor istilahnya, yang main rusak, saya rasa pasti yang lain nanti nggak senang lah gitu, reseller lain ya. Kita harus jaga. Ya tapi saya kembalikan lah kebijakannya sebagai reseller. Oke Om, makasih ya. Sama-sama. Ya, oke. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one on one selama 2 jam. Thank you.